Selamat pagi, selamat sore dan juga sahabat yang bergabung. Terima kasih Anda pasti hari ini bersama-sama dengan kami dalam program Smart Happiness. Pagi hari ini akan spesial banget ya, terutama buat Anda yang baru saja barangkali merayakan atau sedang mencoba memperingati hari jadinya Anda ya. Why married doesn't work ini akan menjadi topik bahasan kami di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Pak Alfred Fadiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Pak Alfred, selamat pagi Pak Alfred. Ya, selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya, dan selalu bahagia tentunya ya Mbak Ola ya. Yes, I get. Oke. Mungkin dari bagian lagunya, di bagian mana Pak Alfred ini memberikan highlight. Silakan Pak Alfred. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini lagunya bagus sekali nih. Judul lagunya adalah Broken Home by 5 Seconds of Summer, gitu ya. Jadi ini lagu mengenai rumah tangga yang saling menyakiti Mbak Ola. Ya. Tapi ini dilihat dari perspektif seorang anak. Jadi ini yang bercerita ini anaknya nih Mbak Ola. Ya, jadi anaknya mengatakan, they would yell, they would scream, they were fighting it out. Mereka akan berteriak, mereka ini maksudnya adalah orang tuanya ya. Mereka akan berteriak, mereka akan menjerit, mereka akan berkelahi habis-habisan. She would hope, she would pray, she was waiting it out, holding on to a dream. Dia berharap, ini ibunya ya, dia berharap, dia akan berdoa, dia menunggu, berpegang pada mimpi. While she watched these walls fall down. Sementara dia melihat tembok-tembok ini runtuh. Sharp words like knife, they were cutting her down. Kata-kata itu tajam seperti pisau. Mereka memotongnya, ya. Shattered glass, like the past, it's a memory now, holding on to a dream. Ya, kaca hancur seperti masa lalu. Itu adalah ingatan sekarang yang berpegang pada mimpi. While she watched these walls fall down. Sementara dia melihat tembok-tembok ini runtuh. Kemudian anaknya berseru Mbak Ola. Dia mengatakan, hey mom, hey dad, when this end? Wahai ibu, wahai ayah, kapan ini semua berakhir? When did you lose your happiness? Sejak kapan kalian berdua kehilangan kebahagiaan? I'm here alone inside of this broken home. Aku sendirian di dalam rumah yang rusak ini. Who's right, who's wrong, who really care? Siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa yang peduli? The fault, the blame, the pain is still there. Kesalahannya, menyalahkannya itu, rasa sakitnya masih ada. I'm here alone inside of this broken home. This broken home. Aku sendirian di dalam rumah yang rusak ini. Nah, ini namanya anak yang broken home tuh, Mbak Ola. Seperti itu Mbak Ola lagunya. Jadi ini sudut pandang seorang anak melihat ayah dan ibunya ini berantem terus setiap hari gitu. Itu Mbak Ola. Pak Arfan, kita sambung kembali bahasannya ya, why the marriage doesn't work. Ini ternyata berangkat, semalam saya tanya kepada Pak Arfan begitu, ini ternyata berangkat dari perenungan perjalanan pernikahannya Pak Arfan begitu ya. Tetapi ya, karena pasti ya karena minggu ini tanggal 31 Agustus kemarin, saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-24 Mbak Ola. Wow, oke. Setahun lagi ulang tahun perak ini ya. Iya, setahun lagi. Oke, Pak Arfan, kalau kita bisa sebelum lebih jauh ya membahas mengenai pernikahan gitu kan, selalu saya melihat teman-teman yang mengawalinya pada saat akan menikah gitu ya. Kalau saya tanya, kenapa sih menikah gitu dengan dia? Kenapa pilihannya dia? Satu, udah cocok dan cinta gitu. Dan itu wajahnya dengan berbinar-binar gitu ya, happy, bahagia banget gitu. Tapi juga ketemu kemudian dengan mereka di beberapa tahun perjalanan pernikahan mereka gitu. Mulai itu pertanyaan, ini masih sebesar, keyakinan itu masih sebesar waktu awal-awal nggak sih? Iya. Udah nggak usah ngebahas-bahas cinta deh gitu. Nah, ini. Iya, betul. Pak Arfan, kita akan bahas ini ya nanti di part yang berikutnya ya. Siap, Mbak. Berbeda dan kenapa di awal begitu yakin dengan kata-kata cinta itu cuma sekedar kata-kata gitu ya, perasaan yang meluap-luap aja, atau ternyata itu kalau menurut Pak Arfan dari
pengalaman perjalanan 24 tahun gitu ya, itu bukan cinta. Cinta itu kemudian Ya. baru mulai diuji gitu ya, itu pada saat sudah mulai perjalanan. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Soalnya sebenarnya juga sobat yang bergabung, saya mau mengajak Anda nih ya, Anda bisa jawab pertanyaan kecil kami ya. Sebutkan Anda yang sudah menikah ya, itu udah berapa lama usia pernikahannya, dan apa yang paling Anda kenali dari pasangan Anda sampai dengan saat ini yang membuat Anda itu makin sayang, makin cinta sama pasangan Anda. Kita tunggu ya di 0812 11 12 959 dan juga di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Tetap bersama kami. Ini kita mau menjadikan sebuah perjalanan 24 tahun pernikahan Pak Arfan, kita mau belajar dari perjalanan itu ya. Bukan berarti it doesn't work, tetapi kemudian ini mau berkaca. Kenapa di luaran sana ada banyak yang nggak berhasil ya. Pak Arfan, tadi saya sempat bertanya ya, saya suka menyaksikan teman-teman yang menikah gitu ya, itu di awal dengan lantang, dengan yakin mengatakan cinta gitu. Tapi begitu dalam perjalanan udah 2 tahun, 3 tahun gitu ya, kalau saya tanya tuh saya udah dibilang gini, udah jangan ngomongin tentang cinta deh gitu. Kalau udah 2-3 tahun Masih itu ya gitu. kan, masih gitu, nggak usah ngomongin cinta deh gitu. Saya bingung gitu loh Pak Arfan. Nah, kalau dari pengalaman Bapak begitu ya, mengarungi 24 tahun pernikahan Bapak gitu, dan juga melihat contoh-contoh di luaran ya, ketika mengawali pernikahan yang katanya cinta itu tuh beneran cinta apa bukan sih gitu? Atau cinta itu baru kemudian ditemukan setelah sudah melewatinya dan mulai membangunnya begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Dan ini perlu menjadi perenungan bagi kita semua ya, Mbak Ola ya. Jadi ketika orang mengatakan cinta itu kebanyakan itu hanya statement yang emosional. Okay. Tapi tidak diseimbangkan dengan pikiran gitu. Jadi mestinya itu Mbak Ola, ketika kita menikah itu, emosi dan logika itu harus berjalan seiring sejalan gitu Mbak Ola. Oke. Jadi kalau perkawinan yang hanya karena logika saja, dia akan kering nanti. Dia akan kering dari cinta kasih gitu. Karena hanya berdasarkan logika saja gitu. Ya, logika itu kan biasanya hanya berpikir mengenai cost and benefit. Apa manfaat dan mudaratnya begitu. Ya, hanya perenungan-perenungan yang sifatnya akal sehat saja. Itu akan kering nanti dari rasa cinta kasih gitu setelah menjalani perkawinan sekian lama begitu. Tetapi kalau perkawinannya hanya berdasarkan emosi sesaat saja gitu, ya misalnya kita menyukai seseorang gitu ya, kemudian seorang itu begitu menggairahkan bagi kita gitu, itu kan sesungguhnya hanya emosi sesaat itu ketika kita mengatakan cinta dan sebagainya itu. Nah, yang namanya emosi itu, Mbak Ola, itu hanya bersifat sangat sementara gitu. Nanti itu dalam hitungan tahun itu akan segera memudar gitu. Makanya orang kan seringkali mengatakan, coba deh lihat deh kalau 5 tahun pertama perkawinan itu mulus, insya Allah ke depannya mulus. Tapi kalau 5 tahun bermasalah, nanti ke depannya akan bermasalah. Sebetulnya rumus itu tidak terlalu benar juga gitu. Gitu Mbak Ola. Jadi mulus atau tidaknya itu tergantung dari awalnya ini. Ketika kita memutuskan untuk menikah itu, apakah emosi lebih menonjol, gitu ya? Kalau emosi lebih menonjol, itulah akibatnya. Yang namanya emosi itu selalu bersifat sementara gitu. Tapi kalau logika lebih menonjol, itu juga perkawinannya kering nanti gitu. Jadi yang bagus adalah logika dan emosi berjalan seiring sejalan gitu, Mbak Ola. Saya jadi penasaran, sebenarnya apa yang harusnya menjadi landasan utama ya di dalam pernikahan? Apakah cinta tidak cukup Pak Arfan untuk menjadi landasan utama di dalam memulai pernikahan, Pak Arfan? Iya, tidak cukup. Tidak cukup, karena cinta itu seringkali buta ya. Ketika kita mengatakan cinta itu buta saja, itu sudah menunjukkan bahwa logika tidak berjalan sepenuhnya. Siapa sih Pak yang pertama kali menemukan bahwa cinta itu buta? Saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu Siapa ya. yang pertama kali menciptakan itu ya, cinta itu buta ya. Sama sebetulnya baik cinta maupun benci itu buta, Mbak Ola. Karena cinta dan benci itu adalah emosi yang sangat intens gitu. Saking intensnya emosi itu, dia bisa mengalahkan logika gitu. Karena ketika kita mencintai seseorang,
semua kelihatan baik. Oke. Padahal itu salah. Gitu. Jadi ketika kita menikah dengan seseorang, kita harus sadar bahwa orang ini adalah manusia biasa. Manusia biasa itu punya kebaikan, punya hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Nggak mungkin 100% baik, itu nggak mungkin. Pasti ada yang kita sukai, ada yang nggak kita sukai. Nah, kalau orang yang cinta buta itu, dia tidak melihat itu. Yang dia lihat adalah ini yang baik-baiknya saja. Nah, dia baru menemukan nanti yang jelek-jeleknya dalam perjalanan pernikahan. Sehingga ketika nanti dia memutuskan untuk bercerai, orang yang memutuskan untuk bercerai itu tidak pernah melihat kebaikannya lagi. Yang dilihat kok pasangannya ini begitu buruk. Nah, pertanyaannya, kalau pasangannya itu begitu buruk, kok dia mau ya kawin sama pasangannya ini? Iya kan? Berarti yang bodoh siapa? Nah, itu pertanyaannya. Gitu. Jadi ketika orang menikah semuanya baik, nggak ada yang buruk, itu salah, itu totally wrong. Ketika dia bercerai juga kayaknya semuanya buruk, nggak ada yang baik, itu juga totally wrong. Gitu. Yang benar adalah sebagai manusia, orang itu pasti punya sesuatu yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Dan itu harus diterima sejak awal, Mbak Ola. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menerimanya kalau kita hanya melihat segala sesuatu dari kacamata emosi, bukan dari kacamata pikiran atau logika gitu, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, kalau begitu sejatinya apa yang harusnya menjadi landasan utama ya seseorang dalam menempuh atau ya membangun atau mengikat janji atau berkomitmen untuk menikah? Very good question. Selain love, yang juga diperlukan adalah trust and commitment. Jadi kita itu harus membangun kepercayaan gitu. Nah, saya kan seringkali mengatakan begini, kalau cinta itu kan diberikan. Cinta is given. Kalau kepercayaan itu kan dibangun, diraih gitu kan. Jadi saya seringkali mengatakan begini, kalau istri saya tidak mencintai saya, itu salah dia. Ini penting nih direnungkan nih. Kalau istri saya tidak mencintai saya, itu salah dia. Tapi kalau istri saya tidak percaya sama saya, itu salah saya. Oh, gitu, oke. Ya. Kalau orang tidak cinta sama kita, ibaratnya gitu ya, orang lain di luar diri kita tidak cinta sama kita, itu salah dia. Tapi kalau pasangan tidak cinta pada kita. Kalau pasangan tidak cinta ya. Tapi kalau sampai pasangan tidak percaya kepada kita, itu salah kita. Oke. Iya. Beda ya. Beda. Orang seringkali tidak bisa membedakan antara love dan trust gitu. Sehingga perkawinannya itu hanya love saja. Love itu kan memberi terus gitu. Lama-lama capek gitu karena kita tidak melihat ada yang layak kita percaya dari pasangan kita gitu, Mbak Ola. Nah, karena itu nanti kita akan membahas ini ada 3 alasan sebetulnya dari hasil perenungan saya di selama seminggu ini, Mbak Ola ya. Ada 3 alasan mengapa perkawinan itu tidak berjalan dengan lancar, Mbak Ola. Ada 3 alasannya. Ada 3 alasannya ya. Oke, Pak Arfan, sebelum kita ke 3 alasan yang Pak Arfan sudah siapkan perenungan mungkin ya. Dan itu saya yakin Ibu Santi juga mudah-mudahan di pagi hari ini sedang menyimak juga ya. Jadi, oh iya. Sudah menyimak ya. Saya ini. Oke. Pak Arfan, tapi sebelum sampai ke 3 perenungan itu ya, secara umum bisa nggak sih kita mengatakan secara umum atau sebenarnya setiap pernikahan itu punya permasalahan yang unik gitu. Nah, boleh Bapak sebutkan gitu ya di dalam fase 24 tahun ini gitu ya di ujian-ujian apa aja, ujian-ujian dalam hal apa saja yang paling banyak dihadapi. Bisa jadi apakah ini secara general dihadapi juga oleh pernikahan lain atau ini Bapak renungkan dalam 24 tahun pernikahan itu? Ya tentunya ada banyak sekali ya. Nanti saya akan bikin bukunya juga kali ya. Ya kan saya sakit 24 hari saja saya bikin buku kan kemarin itu kan. Ya. Ini bukunya 24 tahun perjalanan pernikahan nggak bikin ya? Iya. Sakit 24 hari bikin buku, masa 24 tahun nggak bikin buku. Nanti saya akan jelaskan di dalam buku saya gitu, Mbak Ola ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi perenungan. Tapi menurut saya sih begini sebetulnya. Keunikan pasti ada di setiap pernikahan, ya, dan perbedaan-perbedaan pasti ada. Tapi secara umum sih masalah selalu sama kok, Mbak Ola.
Masalah pernikahan itu ya kalau nggak antar pasangan gitu, kemudian masalah anak dengan segala dinamikanya ya, kemudian juga masalah ekonomi gitu ya, kemudian masalah kekeluargaan. Jadi ini hubungan dengan mertua, hubungan dengan ipar, gitu. Itu masalahnya kurang lebih sih seperti itu aja sih sebetulnya. Jadi tidak ada yang terlalu beda banget gitu. Tidak ada. Atau mungkin masalah penyakit, misalnya ada sakit yang cukup serius yang diderita, misalnya begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Arfan, nanti kita akan belajar ya. Walaupun tadi Bapak mengatakan setiap keluarga unik, tapi secara umum ini berbeda-beda, cuman permasalahannya kurang lebih sama ya, di soal finansial ya, dengan mertua dan sebagainya. Tapi itu kenapa banyak menguras energi ya? Dan itu dia. Kalau dengar cerita dari kawan-kawan gitu ya, yang mereka juga yang sudah menikah, katanya banyak makan hati ya. Yang banyak makan hati bukan cuma perempuan loh, laki-laki juga. Nah itu karena tidak tahu 3 hal ini, Mbak Ola. Tidak tahu 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Kita bahas nanti ya, kita buka satu persatu di part yang berikutnya. Smart Listener, tetap bersama dengan kami. Why Marriage Doesn't Work ya. Ini akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Buat Anda yang sudah menikah atau justru buat Anda yang juga sedang berpikir-pikir gitu kan. Ini akan memulai pernikahannya kapan, dengan siapa dan sebagainya. Kita sambung setelah jeda yang berikutnya.